Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Zahra Adilia Putri dari Prodi Perbankan Syariah Reguler semester 2. Di sini saya akan memaparkan makalah tentang filsafat perilaku organisasi, mata kuliah leadership dan perilaku organisasi. Pertama, pengantar perilaku organisasi. Robbins 2017 mengemukakan memahami perilaku organisasi bagi seorang manajer merupakan hal yang sangat penting. Pandangan sepintas terhadap sedikit perubahan dramatis yang sekarang ini terjadi di banyak organisasi mendukung pertanyaan ini. Dengan demikian, tantangan yang sangat menonjol dihadapi oleh para pimpinan dan setiap organisasi adalah masalah perilaku manusia itu sendiri. 2. Latar belakang dan sejarah perilaku organisasi. A. Max Weber. Dua aspek dari hasil kerja Weber yang relevan dengan perilaku organisasi, yakni pertama, sebagai seorang ahli ilmu sosial. Kedua, dia terkesan akan kelemahan-kelemahan manusia dengan pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang tidak realitas, dan bahwa manusia mempunyai rasa emosi. Untuk itu, Weber berpendapat bahwa seorang pejabat dapat memperoleh otoritas dengan mengidentifikasi sumber-sumber otoritas sebagai berikut. 1. Otoritas yang rasional dan sah. Hal ini diciptakan oleh tingkat dan posisi yang dipegang oleh seseorang pejabat dalam suatu hierarki. 2. Otoritas yang tradisional. Ini diciptakan oleh kelas-kelas dalam masyarakat dan juga oleh adat kebiasaan. 3. Otoritas karismatik. Ini ditimbulkan oleh potensi kepribadian dari pejabat. B. Henry Fayol. Fayol mencetuskan 14 prinsip yang terkenal, yaitu 1. Spesialisasi atau pembagian kerja. 2. Wewenang. Wewenang adalah hak daripada manajer untuk memberi perintah dan juga berhak menuntut kepatuhan dari yang diperintah. 3. Disiplin. 4. Kesatuan komando. Setiap orang dalam organisasi hanya menerima perintah dari satu atasan saja. 5. Kesatuan arah. Hanya ada satu orang pemimpin dengan satu rencana untuk semua kegiatan kelompok organisasi dalam mencapai tujuannya. 6. Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. 7. Pemberian upah. 8. Sentralisasi. Adanya pemusatan kekuasaan, yaitu pada top manajer. Prinsip ini hanya berlaku di perusahaan kecil. Pada perusahaan besar biasanya diterapkan desentralisasi. 9. Rantai skala. 10. Ketertiban. 11. Keadilan. 12. Kestabilan. 13. Inisiatif. 14. Semangat kesatuan. C. Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor dari Amerika Serikat mengenalkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah, Principle of Scientific Management. Taylor mengusulkan 3 hal sebagai tujuan dari gerakannya, antara lain 1. Untuk menegaskan lewat contoh-contoh yang sederhana bahwa Amerika Serikat telah dirugikan banyak sekali akibat karena tidak adanya efisiensi di hampir setiap usaha pada setiap harinya. 2. Mencoba untuk meyakinkan kepada masyarakat Amerika Serikat bahwa pengobatannya terletak pada manajemen yang sistematis, bukan pada usaha mencari orang-orang yang istimewa. 3. Membuktikan bahwa manajemen yang baik adalah suatu ilmu yang tepat yang berdasarkan pada hukum-hukum yang jelas, aturan-aturan, dan prinsip-prinsip. 3. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Dalam kehidupan organisasi, orang dipekerjakan, dididik, dan dilatih, diberi informasi, dilindungi, dan dikembangkan. Dengan kata lain, maka perilaku organisasi adalah bagaimana orang berperilaku di dalam suatu organisasi. Dikatakan pula bahwa organisasi adalah suatu sistem yang dikoordinasikan secara sadar dari aktivitas 2 orang atau lebih. Keitner dan Kinnicky 2015. 4. Sifat-sifat individu dalam organisasi. 1. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Maksudnya, dengan adanya keterbatasan kemampuan ini, maka setiap orang di dalam melaksanakan tugasnya akan tidak sama pula. Demikian pula dengan seorang pemimpin. Ada seorang pemimpin bisa mengatasi persoalan yang rumit hanya memerlukan beberapa saat saja. Tetapi tidak demikianlah dengan pemimpin yang lain. Ia memerlukan puasa 3 hari 3 malam, berkonsultasi dengan orang tua di suatu desa yang diagung-agungkan, dan banyak cara yang dilakukan. Ada yang beranggapan bahwa perbedaan kemampuan ini dikarenakan disebabkan sejak lahir manusia ditakdirkan tidak sama kemampuannya. Ada pula yang beranggapan bukan disebabkan sejak lahir, melainkan karena perbedaannya menyerap informasi dari suatu gejala. 2. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Pemahaman kebutuhan yang berbeda dari seorang ini amat bermanfaat untuk memahami konsep perilaku seseorang di dalam organisasi.
Hal ini dipergunakan untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku yang berorientasi tujuan di dalam kerja sama organisasi. Ini juga dapat menolong kita untuk memahami mengapa suatu hasil dianggap penting bagi seseorang dan juga menolong kepada kita untuk mengerti hasil manakah yang akan menjadi terpenting untuk menentukan spesifikasi individu. 3. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Kebutuhan manusia dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Dalam banyak hal, seseorang dihadapi dengan sejumlah kebutuhan yang potensial harus dipenuhi lewat perilaku yang diperilakunya. Cara untuk menjelaskan bagaimana seseorang membuat pilihan di antara sejumlah besar rangkaian pilihan perilaku yang terbuka baginya adalah dengan mempergunakan penjelasan teori ekspektansi atau pengharapan. 4. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Maksudnya, memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Proses yang aktif melibatkan seseorang individu mengakui secara selektif aspek-aspek yang berbeda dari lingkungan, menilai apa yang di dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu, dan mengevaluasi apa yang dialami dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilainya. 5. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang afektif. Orang-orang jarang bertindak netral mengenai suatu hal yang mereka ketahui dan alami, dan mereka cenderung mengevaluasi sesuatu yang mereka alami dengan cara senang atau tidak senang. Selanjutnya, evaluasinya itu merupakan salah satu faktor yang teramat sulit di dalam mempengaruhi perilakunya di masa yang akan datang. 5. Kepribadian. Definisi yang paling sering digunakan dari kepribadian oleh Gordon Allport hampir 60 tahun yang lalu. Ia mengatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis pada masing-masing sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungannya. Robbins 2001. Banyak penulis yang memberikan definisi kepribadian yang berbeda, tetapi pada umumnya ada kesamaan, yaitu sesuatu yang unik pada diri seseorang jika berinteraksi dengan orang lain atau lingkungannya. Sigit 2003 menyatakan bahwa kepribadian adalah unik karena tidak ada orang yang sama persis dengan orang lain, paling-paling hanya mirip saja. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan kepribadian dalam tulisan ini adalah kombinasi daripada karakteristik mental dan psikal yang tampak unik dan stabil pada seseorang yang sering timbul pada waktu ia berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. 6. Determinan kepribadian. 1. Keturunan. Keturunan merujuk ke faktor-faktor yang ditentukan pada saat pembuahan. Sosok fisik, daya tarik wajah, kelamin, temperamen, komposisi otot dan refleks, tingkat energi, dan ritme hayati merupakan karakteristik yang umumnya dianggap sebagai atau sama sekali atau sebagian besar dipengaruhi oleh siapa kedua orang tua Anda, yaitu oleh susunan hayati, faali, fisiologis, dan psikologis yang melekat. Pendekatan keturunan berargumen bahwa penjelasan paling akhir dari kepribadian seseorang adalah struktur molekul dari gen yang terletak dalam kromosom. 2. Lingkungan. Faktor lain yang memiliki peran yang cukup signifikan dalam pembentukan kepribadian kita adalah budaya di mana kita dibesarkan. Pengkondisian ini, norma-norma di antara keluarga, teman-teman, dan kelompok-kelompok sosial, serta pengaruh-pengaruh lain yang kita alami, lingkungan yang dipaparkan pada kita memainkan suatu peran yang cukup besar dalam membentuk kepribadian kita. 3. Situasi. Faktor ketiga, mempengaruhi dampak keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian. Kepribadian seseorang, walaupun pada umumnya mantap dan konsisten, berubah dalam situasi yang berbeda. Tuntutan yang berbeda dari situasi yang berlainan memunculkan aspek-aspek yang berlainan dari kepribadian seseorang. 7. Perilaku individu dalam organisasi. Perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. Individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Ini semua merupakan karakteristik yang dipunyai individu, dan karakteristik ini akan dibawa olehnya manakala ia akan memasuki sesuatu lingkungan yang baru, yakni organisasi atau lainnya. Adapun karakteristik yang dipunyai organisasi antara lain keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab, sistem pengendalian, dan sebagainya. 8. Perilaku kelompok dalam organisasi.
Hampir pada umumnya manusia menjadi anggota dari suatu organisasi besar atau kecil adalah sangat kuat kecenderungannya untuk mencari keakraban dalam kelompok-kelompok tertentu. Ada beberapa alasan mengapa manusia berkelompok dan berorganisasi. Robbins 2008 dalam buku Siswanto dan Agus Sucipto 2008 berpendapat bahwa manusia berkelompok untuk alasan rasa aman, harga diri, afiliasi, status, kekuatan, pencapaian tujuan. 9. Teori pembentukan kelompok. Teorinya dijelaskan sebagai berikut. 1. Semakin banyak aktivitas seseorang dilakukan dengan orang lain, semakin beraneka interaksinya dan juga semakin kuat tumbuhnya sentimen-sentimen mereka. 2. Semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. 3. Semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain dan semakin banyak sentimen seseorang dipahami oleh orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksi-interaksi. 10. Bentuk-bentuk kelompok. A. Kelompok primer, primary group. Orang yang pertama kali merumuskan dan menganalisa suatu kelompok primer ini adalah Charles H. Coley. Di dalam bukunya Organisasi Sosial, Social Organization, yang diterbitkan untuk pertama kalinya tahun 1909. Secara teknis ada bedanya. Suatu kelompok kecil dijumpai hanya untuk dihubungkan dengan suatu kriteria ukuran jumlah anggotanya, yaitu kecil. B. Kelompok formal. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang disengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. C. Kelompok informal. Adapun kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. 11. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kelompok. A. Faktor eksternal sebagai berikut. 1. Strategi organisasi. 2. Struktur wewenang. 3. Peraturan. 4. Sumber-sumber organisasi. 5. Proses seleksi. 6. Penilaian prestasi dan sistem imbalan. 7. Budaya organisasi. 8. Lingkungan fisik. Adapun faktor internalnya yaitu kemampuan, karakteristik, dan kepribadian. 12. Mengapa perlu perilaku organisasi? Antara lain dikemukakan adanya 3 alasan mengapa perlu dipelajari perilaku organisasi seperti yang dikemukakan oleh Vesio yang dikutip oleh Wibowo 2013. Practical application. Dalam kenyataan real organisasi, ada beberapa manfaat memahami perilaku organisasi antara lain berkenaan dengan pengembangan gaya kepemimpinan, pemilihan strategi dalam mengatasi persoalan, seleksi pekerjaan yang tepat, peningkatan kinerja, dan sebagainya. 2. Personal growth. Dengan memahami perilaku organisasi dapat lebih memahami orang lain. Memahami orang lain akan memberikan pengetahuan diri dan wawasan diri lebih besar. 3. Increased knowledge. Dengan perilaku organisasi dapat menggabungkan pengetahuan tentang manusia dalam pekerjaan. Studi perilaku organisasi dapat membantu orang berpikir tentang masalah yang berhubungan dengan pengalaman kerja. Penutup. Kesimpulan, perilaku organisasi berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Dalam kehidupan organisasi, orang dipekerjakan, dididik, dilatih, diberi informasi, dilindungi, dan dikembangkan. Dengan kata lain, maka perilaku organisasi adalah bagaimana orang berperilaku di dalam organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu perilaku organisasi terapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari sejumlah disiplin ilmu. Bidang disiplin ilmu yang menonjol tersebut adalah psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.